Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikian Yohanes pasal 9 ayat 6-7. Tema kita, Tuhan mencelikkan kebutaan kita. Tuhan mencelikkan kebutaan kita. Kita pasti pernah mendengar, bahkan sudah menyanyikan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Saudara, lagu ini berbicara tentang anugerah, kasih karunia yang begitu menakjubkan. Aku dulu terhilang, tetapi sekarang ditemukan. Tadinya aku seorang yang buta, tetapi sekarang aku telah melihat. Buta bukan saja berbicara tentang buta secara fisik, tetapi juga buta secara rohani. Buta akan tujuan hidup, buta akan kepastian kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 9 dikisahkan seorang buta sejak lahirnya. Lalu kemudian muncul pertanyaan dari murid-muridnya kepada Yesus, mengapa dia buta? Apakah karena dosanya sendiri atau karena dosa orang tuanya? Tetapi Yesus menjawab, bukan. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang ketiga, dari sudut pandang teologis, bumi ini memang dihuni oleh orang-orang yang tidak bisa melihat, karena sudah dibutakan oleh dosa, kesombongan, kesuksesan ya, kemudian berbagai ambisi dan lain-lain. Nah, iblis juga turut ambil bagian, turut andil untuk membutakan mata rohani manusia, membutakan pikiran manusia, sehingga tidak mungkin bisa memandang kemuliaan Allah. Kabar baiknya adalah bahwa Mesias datang ke dalam dunia, tidak hanya berkuasa mencelikkan mata secara jasmani, tetapi juga mata rohani manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika Yesus berjalan, dia melihat seorang buta sejak lahir. Ia duduk di pinggir jalan, mengemis, mengharapkan pertolongan orang lain. Orang itu hidup dalam kegelapan, tetapi Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Setelah itu, apa yang dilakukan Yesus? Ia meludah ke tanah, kemudian mengaduk ludahnya dengan tanah, mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus atau yang dikirim. Setelah itu, apa yang terjadi? Dia pun melek. Dia bisa melihat. Sekarang dia sudah bisa melihat orang-orang sekitarnya. Bahkan dia bersaksi. Pengemis yang tadinya buta berkata, "Satu hal yang aku tahu, aku dulu buta, tetapi sekarang aku melihat." Itu di dalam ayat 25. Itulah yang dia saksikan kepada banyak orang. Dia mengenal Yesus, bukan hanya seorang tabib, bukan hanya sebagai nabi, tetapi dia percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus mencelikkan matanya yang buta, tetapi juga mencelikkan kebutaan rohaninya. Lalu kemudian dalam ayat 38 kita melihat orang itu pun menyembah kepada Yesus. Sekarang dia bisa melihat sekelilingnya, mulai dari orang tuanya, kemudian para pemimpin agama Yahudi yang ternyata bahwa mereka masih buta secara rohani. Semua orang yang di luar Kristus adalah orang-orang yang buta. Maka kita bersyukur bahwa karena anugerahnya kita sudah dicelikkan secara rohani, sehingga kita bisa memandang Yesus serta kita memuji Dia, menyembah kepada Yesus. Masih banyak orang yang buta secara rohani. Mereka membutuhkan Yesus, Sang terang yang sejati. Dan saudara dan saya, kita adalah utusan Tuhan Yesus yang ditugaskan di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah Sang terang itu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib, memindahkan kita dari maut kepada hidup. Maukah saudara memberitakan Yesus Sang terang itu, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada orang yang belum dicelikkan secara rohani? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan iman kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk terus hidup melakukan firman Tuhan, supaya kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kita menjalankan segala tugas kita sebagai utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa. Shalom.